Para pemimpin dunia tengah berkumpul untuk masa depan Gaza Palestina, tak terkecuali Kepala Negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Presiden Indonesia itu bahkan menyatakan dukungannya untuk ikut menjaga dan mengirim pasukan perdamaian ke sana. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, makna undangan KTT Perdamaian Gaza bagi Indonesia, ini apa sebenarnya, Prof? Ini menunjukkan betapa Indonesia punya peran yang sangat penting dalam proses perdamaian di Gaza. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan ketika Bapak Presiden diundang bersama-sama kepala negara, kepala pemerintahan di Timur Tengah pada waktu beliau ada di New York, diundang oleh Presiden Trump, dan pada waktu itu ada juga Presiden Erdogan. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa Indonesia sangat dipandang. Bahkan ketika Presiden Trump beberapa kali melakukan press conference, beliau memuji Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Nah, jadi ini merupakan suatu hal yang bagus sekali. Kita diberi ruang untuk punya peran. Bahkan pada waktu KTT yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan Mesir, hari ini di Mesir, itu sebenarnya ya memang undangannya agak mendadak. Tapi kita lihat bahwa Bapak Presiden menyempatkan waktu untuk terbang ke Mesir dan kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi ketika beliau di Hambalang bertemu dengan para menteri, termasuk dengan TNI, untuk melakukan persiapan kemungkinan-kemungkinan peran yang perlu diemban oleh Indonesia saat ada pembicaraan. Karena pada saat sekarang ini gencatan senjata sudah dimulai. Jadi pada hari Jumat sudah ada penarikan mundur dari tentara Israel. Lalu kemudian juga diikuti dengan penyerahan dari para sandera oleh Hamas, baik yang hidup maupun meninggal. Dan kemudian sudah dibuka bantuan-bantuan kemanusiaan yang dari berbagai negara untuk masuk ke Gaza. Di samping itu juga rakyat Gaza sekarang sudah mulai kembali ke kampung halamannya. Sebagian ada yang dari Mesir, mereka sudah mulai memasuki wilayah Gaza. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa fase pertama sudah mulai berjalan. Dan tentunya yang penting sekarang ini adalah menjaga agar gencatan senjata ini tetap, sekali lagi, tetap berjalan. Dan disinilah kemudian Amerika Serikat ada yang mengatakan mengirim sampai dengan 200 personil, tetapi juga kita tahu akan ada pasukan dari negara-negara di Timur Tengah yang akan dimobilisasi untuk datang. Dan kemudian juga Indonesia, karena tadi diberitakan bahwa Bapak Presiden sudah berkomunikasi dengan Wakil Panglima TNI untuk mempersiapkan para prajurit kita. Betul sekali. Jadi ini yang dalam proposal, 20 poin proposal yang disampaikan oleh Presiden Trump, itu akan dibentuknya ISF, International Stabilization Force, yang menjaga gencatan senjata dan perdamaian. Tidak akan ada serangan dari Hamas ke Israel, tapi juga sebaliknya. Tidak akan ada serangan Israel ke Hamas, seperti itu. Kita kembali lagi tentang KTT-nya. Apa yang perlu disuarakan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT tersebut, dan akankah output dari KTT ini bisa menjaga solusi gencatan senjata agar bisa, katakan, mungkinkah permanen? Ya, menurut saya ada 4 hal yang perlu disuarakan oleh Bapak Presiden. Pertama adalah kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan ya untuk menjaga gencatan senjata, karena ini sangat-sangat penting ya, karena kita tidak berharap bahwa gencatan senjata ini akhirnya pudar karena ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum. Misalnya saja dari Israel ada tentara yang tidak terima sehingga dia melakukan serangan-keserangan ke rakyat di Gaza. Sebaliknya juga kita tahu sekarang ini Hamas sudah mengamankan beberapa orang gangster gitu ya, yang warga Palestina tapi klan gitu ya, untuk merusak gencatan senjata ini dengan melakukan serangan-keserangan ke pihak Israel. Jadi ini yang menurut saya hal yang sangat penting.
ISF, International Stabilization Force ini harus segera dioperasikan ya untuk kemudian menjaga perdamaian. Jadi ini yang pertama yang harus disuarakan oleh Bapak Presiden. Kedua, saya berharap Bapak Presiden mengatakan bahwa sebaiknya kepala pemerintahan sementara di Gaza dan Palestina itu sebaiknya dipimpin oleh orang yang berasal dari Indonesia. Tidak seperti yang sekarang ini dirumorkan, yaitu Tony Blair yang dari Inggris, karena masalah Palestina dan Israel ini bermula dari tindakan negara Inggris ya, waktu itu Perdana Menterinya. Nah ini yang Menteri Luar Negerinya. Nah ini yang harus disuarakan oleh Bapak Presiden. Ya, kita punya banyak orang-orang yang menurut saya mumpuni untuk dijadikan kepala pemerintahan, di mana kepala pemerintahan ini tugasnya adalah 3 hal. Pertama, memastikan pasokan bantuan-bantuan ke Gaza, termasuk juga rumah-rumah sakit darurat dengan petugas kesehatannya. Yang kedua, lakukan restrukturisasi terhadap Gaza, dan yang terakhir adalah mempersiapkan restrukturisasi dan pembangkitan perekonomian di Gaza. Dan yang terakhir adalah persiapan untuk dilakukannya hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina yang akan berujung pada kemerdekaan bagi Palestina. Ya ini kalau misalnya warga negara Indonesia yang diusulkan oleh Bapak Presiden, bisa saja orang seperti Pak Yusuf Kalla ya yang punya concern terhadap masalah ini, dan Indonesia dianggap sebagai negara yang netral ya, meskipun kita punya rakyat Muslim terbesar, tetapi dianggap moderat yang bisa diterima oleh siapapun. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah Bapak Presiden perlu menyuarakan bahwa kita siap kalau misalnya ini warga negara Indonesia yang diminta untuk memimpin, untuk menyediakan dana di awal, dan kemudian juga mengirim sumber daya manusia untuk membantu siapapun kepala pemerintahan yang dipilih dari Indonesia. Dan terakhir tentunya Bapak Presiden bisa menyampaikan bahwa kita berharap bahwa ada komunikasi Israel dengan rakyat Palestina agar rakyat Palestina diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Amin, amin. Semoga terwujud. Prof, saya membaca tentang informasi terkini, salah satunya dari Al Jazeera ini Prof, yang mewawancarai anggota Biro Politik Hamas di Qatar, Ghazi Hamad, memperingatkan bahwa rezim Israel menunjukkan satu perilaku yang mengkhawatirkan, termasuk tentang upaya daftar tahanan Palestina dan menghindari pelaksanaan ketentuan perjanjian gencatan senjata. Ada dugaan Israel memanipulasi daftar tahanan dan mencoba menghapus beberapa nama yang seharusnya dibebaskan. Apa artinya ini, Prof? Ya, ini yang harus ya kita kawal bersama. Dunia harus mengawal. Dan kita akan dorong Presiden Trump untuk bisa memberi nasihat kepada Perdana Menteri Netanyahu agar dia tidak bermain-main dengan gencatan senjata ini. Karena sekali ini gagal, maka kita tahu dunia akan marah kepada Perdana Menteri Netanyahu. Dan ini sudah diperingatkan oleh Presiden Trump. Berarti ini akan berbeda ya Prof, dengan kan sebelum-sebelumnya ada gencatan senjata yang ternyata dilanggar oleh Israel. Kalau sekarang mereka main-main, artinya seluruh dunia akan menganggap bahwa yang melanggar aturan atau perjanjian adalah mereka. Betul sekali, betul. Itu yang Presiden Trump sampaikan kepada Perdana Menteri Netanyahu sebelum proposal ini diterima oleh Perdana Menteri Netanyahu, dengan mengatakan bahwa Netanyahu, Anda nggak bisa melawan dunia, karena dunia sudah muak dengan alasan-alasan Israel yang mengatakan bahwa ini hak untuk membela diri, lalu kemudian membunuh banyak orang. Dan kita lihat kok pada waktu di Majelis Umum PBB ketika Perdana Menteri Netanyahu menyampaikan pidatonya, beliau mengatakan, beliau banyak negara-negara wakil dari negara walk out, keluar, ya, karena mereka sudah tidak percaya lagi kepada Israel. Nah, jadi kalau ada manipulasi tentang siapa yang akan dibebaskan di ini dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan apa yang disepakati. Jangan sampai nantinya Hamas akan mengangkat senjata lagi
dan gencatan senjata yang sudah dibangun ini akhirnya menjadi gagal. Apapun pembelaan dari mereka, misalkan ternyata kita nggak tahu melanggar perjanjian dengan dalih bahwa mengincar Hamas yang sudah melakukan serangan duluan atau wilayah yang dianggap menjadi wilayah mereka dan mempertahankan diri. Dalih-dalih seperti itu apakah tetap akan mengecewakan dunia apabila itu dilanggar? Pasti akan mengecewakan dunia karena di dalam gencatan senjata ini tidak ada persyaratan-persyaratan, conditions, tidak ada. Yang penting adalah mereka yang ditahan oleh Hamas akan dibebaskan, baik yang hidup maupun meninggal, dan sebaliknya mereka yang ditahan oleh Israel akan dibebaskan. Dan Hamas mempunyai listnya, dokumennya, dan mereka tentu akan menuntut mereka-mereka ini harus dibebaskan.